Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ediva Amalia Pusma Putri dengan NIM 20201011114496. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah yang sudah saya buat. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Iva Hafizah, SHM HUM, selaku dosen Hukum Ekonomi Bisnis. Di sini saya sudah membuat mind map mengenai makalah yang sudah saya buat, yaitu berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-commerce Shopee yang dirugikan. Di sini saya membuat 3 poin-poin, yaitu yang pertama mengenai e-commerce Shopee, yang kedua mengenai masalah yang sering diterima konsumen, dan yang ketiga perlindungan hukum. Sebelumnya, secara umum saya akan menjelaskan mengenai makalah ini, yaitu sebagai negara hukum, Indonesia sudah sepatutnya untuk menjamin perlindungan hukum dan hak dan juga kewajiban setiap warga negara Indonesia. Dalam segala kegiatan, Indonesia memiliki kewajiban yang mau tidak mau harus menjaga dan menjamin segala kepastian hukumnya. Dan untuk dalam segi ekonomi, adanya UUPK merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam hal ini untuk menjamin serta memberikan perlindungan terhadap konsumen di bidang ekonomi yang diberikan kepada warga negara sebagai salah satu bentuk sumber hukum positif dalam perlindungan konsumen. Sekaligus untuk dapat melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan maupun pendidikan terhadap para konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai e-commerce Shopee. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai e-commerce. E-commerce merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan, atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat di dalam media elektronik atau media digital yang tidak memerlukan kontak fisik. Karena dalam tindak transaksi komersial ini, secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak, karena sudah menggunakan internet sebagai medianya. Dapat disingkat, sederhananya e-commerce merupakan pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan jasa konsumen online di internet. Model transaksi ini bisa dikenal dengan electronic transaction. Dan saat ini, Indonesia sedang marak dengan hadirnya toko online atau bisa disebut dengan marketplace. Marketplace ini merupakan tempat berkumpulnya penjual dan juga pembeli dalam sebuah situs website. Salah satu jenis marketplace yang cukup terkenal di Indonesia yaitu Shopee. Shopee menjadi salah satu marketplace yang terkenal di Indonesia, apalagi saat mewabahnya virus COVID-19. Jumlah pengunjung Shopee pada tahun tersebut mengalami peningkatan. Dapat dianalisis karena para masyarakat telah melakukan pembelian di marketplace atau di e-commerce karena tidak memerlukan atau karena adanya pembatasan. Oleh karena ini, banyak masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya Shopee atau e-commerce ini. Namun, selain mendapat keuntungan, adanya marketplace atau e-commerce Shopee ini juga menimbulkan beberapa masalah yang didapatkan oleh konsumen atau masyarakat. Masalah-masalah yang sering diterima konsumen yaitu salah satunya investasi, pembatalan sepihak, dan juga pembobolan akun. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai investasi. Wujud investasi yang sering terjadi saat ini atau pada saat jual beli ini yang dilakukan oleh para pihak adalah berupa ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan barang yang dipesan oleh konsumen. Seringkali para penjual tidak mengirim barang yang sesuai dengan pesanan atau tidak mengirim pesanan yang sesuai dengan display yang tertera. Karena ini, untuk pembeli merasa dibohongi dan dirugikan oleh penjual yang tidak bertanggung jawab. Dapat dikatakan, para pelaku usaha atau penjual atau seller telah mencederai asas etikat baik secara objektif, di mana dalam sebuah perjanjian yang telah disetujui oleh para pihak. Para pihak tersebut wajib mengindahkan norma-norma kepatuhan dan keadilan yang berlaku di dalam masyarakat yang diikuti dengan niat baik dan kejujuran. Selanjutnya, selain investasi, masalah yang sering timbul yang dihadapi konsumen yaitu pembatalan sepihak. Kejadian pembatalan sepihak ini sangat merugikan konsumen. Pasalnya, pesanannya dibatalkan sepihak oleh Shopee atau seller. Ini tidak dilakukan atau di luar perjanjian sebelumnya. Banyak pembeli yang merasa dirugikan karena pembatalan sepihak ini. Sebab
para pembeli tentu merasa rugi waktu dan juga uang. Banyak waktu yang terbuang untuk menunggu barang yang akhirnya tidak dikirim atau bahkan tidak dikirim sama sekali dan uang pun tidak dikembalikan. Dapat diketahui bahwa dari pihak Shopee sendiri tidak memperhatikan asas itikat baik karena adanya terkait penyalahgunaan keadaan. Itikat baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku satu sama lain tanpa tipu daya, tanpa muslihat, dan tanpa mengganggu orang lain. Tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri, tapi juga kepentingan pihak lainnya. Dalam hal ini tentu konsumenlah yang banyak dirugikan karena banyak barang yang tidak dikirim, bahkan uang pun tidak dikembalikan. Yang ketiga yaitu masalah pembobolan akun Shopee. Masalah berikut ini merupakan peristiwa di mana akun konsumen dibobol, kemudian para pihak lain yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan data-data serta kartu kredit dari pemilik asli akun Shopee untuk disalahgunakan. Seperti pembeli barang dengan dana pemilik akun Shopee. Masalah ini adalah terletak di mana satu pihak ingkar janji terhadap apa yang telah dijanjikan di awal. Pihak Shopee seharusnya lebih teliti terhadap pembeli yang melakukan transaksi. Yang selanjutnya yaitu perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan negara pada konsumen Shopee ini didasari oleh masalah-masalah yang seringkali dialami oleh konsumen Shopee dalam kegiatan transaksi jual beli melalui situs belanja online Shopee. Bentuk-bentuk kerugian tersebut berupa uang prestasi, pembatalan sepihak, dan juga pembobolan akun. Hal ini sudah diatur di dalam pasal 9 UU ITE. Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak produsen dan produk yang ditawarkan. Selain itu, terdapat juga undang-undang lain yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai pelaku transaksi elektronik, Shopee harusnya tunduk pada aturan hukum yang telah berlaku dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan juga Transaksi Elektronik. Terdapat aturan dalam pasal 17 UU ITE yang menyebutkan para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beretikat baik dalam melakukan interaksi dan atau pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Selanjutnya, ketentuan transaksi elektronik diatur dalam pasal 18 UU ITE, yaitu transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Selain itu, undang-undang juga mengatur mengenai pengawasan terhadap suatu situs e-commerce. Yang menjadi perhatian khusus yaitu pemerintah tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 maksud saya tahun 2014 tentang perdagangan yang diatur dalam bab 8 tentang perdagangan melalui sistem elektronik yang diatur dalam pasal 65. Jadi pemerintah juga memberikan peraturan mengenai pengawasan terhadap situs-situs e-commerce. Sekian yang dapat saya jelaskan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.